Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara instalasi script VPS pada Ubuntu 20 dan juga Ubuntu 24 dengan cara dan metode yang berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan coba menginstalnya di Debian 12 ya, Debian terbaru. Lalu bagaimana cara instalasi script pada VPS dengan operasi sistem Debian 12? Let's go! Hokage Legend, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sarang hai. Ayo klik lonceng dan subscribe YouTube Hokage Legend dan tonton terus videonya. Pertama-tama pastikan dahulu kalian telah memiliki VPS-nya dan kalian telah memiliki script yang ingin kalian install pada operasi sistem Debian 12 atau 11. Ini kompatibel dengan Debian 11 dan juga 12 ya. Oke, kita akan mencoba mencontohkannya dengan menggunakan AWS Amazon. Kita akan create instance atau create VPS pada AWS Amazon dengan operasi sistem Debian 12. Pertama-tama kalian buka penyedia VPS atau ISP-nya. Kalian pilih operasi sistemnya dengan Debian 11. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita coba dengan 2 GB memori ya. Ini minimal banget ya untuk memori, direkomendasikan untuk menggunakan memori yang 4 GB ya. Sebab untuk 2 GB ya walaupun lancar, tapi kadang di beberapa penyedia VPS RAM 2 GB itu udah nyesek banget ya. Oke, di sini kita kasih nama instannya bebas ya. Di sini saya akan mengasih nama Debian 12. Oke, lalu kita klik create instance. Oh, already udah ada ya. Kita Debian 12A. Namanya udah ada. Soalnya saya udah pernah membuat sebelumnya ya. Coba kita klik create instance. Oke. Di sini ada Debian 12 dan Debian 12A yang baru saja kita buat ya. Kita klik. Nah, pada bagian ini untuk Digital Ocean atau Bisnet ini bisa dilewatkan ya, karena ini cuma untuk di AWS Amazon yang networking atau portnya harus dibuka secara manual. Di sini kita klik networking, lalu kita pilih add rule, kita pilih all protokol biar supaya protokolnya semua terbuka ya, portnya. Kita klik create. Lalu pada bagian IPv6 networking kita uncheck atau kita disable. Oke, setelah selesai kita akan masuk dengan menggunakan user ya, bukan sebagai root, karena di sini belum diizinkan untuk penggunaan sebagai root. Kita akan masuk sebagai admin, dan di sini kalian harus sudah download key-nya dari bawaan, atau kita buat dahulu ya key-nya untuk di AWS Amazon. Nah, untuk pada bagian ini kalian juga bisa skip ya jika kalian menggunakan Digital Ocean atau menggunakan Bisnet. Karena di sini ribetnya di sini ya, untuk AWS Amazon kalian harus banyak setting secara manual ya. Oke, setelah itu kita copy IP address-nya untuk kita remote dari Mobile Extreme atau Putih atau juga Just SSH, atau jika kalian pakai Terminus bisa kalian remote untuk pakai Terminus ya. Kita di sini coba dengan Mobile Extreme. Kita edit session, atau kalau kalian belum memiliki session kalian bisa klik session untuk membuat SSH ya. Kalian paste di sini IP-nya, specific username-nya kita ganti dulu menjadi admin karena di sini kita belum diizinkan untuk menjadi root. Lalu port seperti biasa 22. Pada advanced SSH setting kita masukkan use private key yang kalian download di sini ya, SSH key-nya ya. Kita masukkan. Nah, di sini SSH key-nya kita masukkan. Kita klik OK. Lalu kita double klik untuk masuk ke VPS-nya. Kita klik accept. Oke, setelah masuk ke dalam VPS-nya, kita masuk sebagai sudo su, enter, lalu ketikkan p, atau kita akan merubah menjadi root ya.
kita ambil dulu bahannya untuk mengizinkan kita menjadi root. Oke, kita paste di sini untuk kita masuk sebagai root. Kita enter, masukkan password rootnya OKG, lalu tekan enter. Nah, di sini kita sudah diberi akses untuk masuk sebagai root ya. Kita reboot dulu ya. Kita reboot. Oke, sambil kita nunggu reboot, kita rubah settingannya. Tadinya admin, kita rubah menjadi root. Dan advanced SSL settingnya kita uncheck private key-nya karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi ya. Karena di sini kita sudah bisa masuk sebagai root. Kita klik OK. Lalu kita masuk sebagai root. Di sini passwordnya tadi kita buat namanya Hokage ya. Oke, kita klik yes. Nah, oke, pada tahap seperti ini, bagi kalian yang pengguna Digital Ocean atau Biznet atau penyedia VPS yang sudah terintegrasi dengan root ya, tidak perlu repot seperti tadi ya, karena tadi khusus di AWS Amazon kita harus secara manual membuka portnya dan mengakses sebagai rootnya dengan cara-cara tertentu atau bypass ya. Jadi bagi kalian yang pengguna Digital Ocean, kalian bisa lewati tahap-tahap yang sebelumnya. Kita langsung mulai pada tahap ini ya. Oke, kita masukkan scriptnya dan kita akan menjalankannya di Debian 12. Kita buka scriptnya. Nah, masukkan IP VPS pada file izin. Kita harus memasukkan file izinnya dulu ya, agar script ini bisa kita gunakan. Sebab jika tanpa izin, script ini tidak bisa kita gunakan untuk diinstalasi ya. Atau seandainya bisa diinstal, tapi forbidden atau terlarang karena di situ si pemilik script ini tidak mengizinkan ya. Kita daftarkan dulu ya IP-nya. Kita copy IP-nya, kita daftarkan di izin. Oke, di sini kita masukkan izinnya dan kita kasih nama tes Debian 12. Oke, di sini ya namanya tes Debian 12 ya. Kita commit change. Oke, lalu kita pointing domain kita. Karena kita sudah memiliki IP, kita akan pointing domain kita ya di Cloudflare. Untuk cara pointingnya kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, jika kalian telah mempointing domain dan telah memberikan izin pada IP VPS yang telah kita buat tadi, kita langsung masuk ke tahap berikutnya yaitu dengan menginstal script virtual. Di sini saya akan menggunakan script virtual karena di sini kita akan membentuk virtual di dalam Ubuntu atau Debian 12 ya, dengan menggunakan operasi sistem Ubuntu 20. Oke, kita copy script virtualnya. Kita akan membuat kontainernya ya. Lalu kita paste. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jika ada pesan seperti ini, kita tekan enter aja, keep the local version current install. Karena kita akan melakukan update dan upgrade terlebih dahulu ya. Lalu dilanjutkan proses instalasinya. Oke, jika ada pesan seperti ini menunggu LXD ready, ini biarin aja ya, sampai 60 detik agar kontainer siap digunakan ya. Kita tunggu sampai proses LXD-nya ready untuk running. Oke, setelah proses download dan install LXD virtualnya, kalian bisa reboot ya, reboot dulu ya untuk agar supaya aktif. Jika ada filer seperti ini nih, filer resub arsip Ubuntu dan bla 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 error, abaikan aja ya. Kita coba reboot. Oke, setelah reboot kita tunggu proses rebootnya sampai selesai. Oke, setelah kira-kira selesai rebootnya, kita masuk kembali. Oke, setelah masuk Oke, setelah selesai reboot, kita masuk kembali dan kita ikuti perintah selanjutnya, yaitu dengan masuk ke dalam atau
kita akan membuka portnya terlebih dahulu agar si kontainer ini mampu melakukan port forwarding dari dalam kontainer dan mendapatkan akses internet masuk maupun keluar ya. Oke, kita buka portnya terlebih dahulu, kita copy, kita paste dan enter. Oke, proses port forwarding sedang berjalan. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah proses port forwarding selesai, kita masuk ke dalam kontainernya. Kita copy, lalu kita paste, enter. Nah, setelah masuk ke dalam kontainernya, kita bisa langsung install atau eksekusi script yang ingin kita gunakan sebagai script premium pada VPS kita. Kita install scriptnya. Nah, di sini saya menggunakan instalasi script pada akunnya Mr. Panda. Jadi terima kasih untuk Mr. Panda telah mengizinkan saya untuk membuat konten dengan script yang beliau miliki ya. Dia adalah salah satu klien saya yang telah membeli secara full atau lifetime script untuk VPS, Ubuntu dan Debian. Oke, kita copy ya linknya, kita paste dan enter. Ikuti instruksi instalasi selanjutnya. Dan jangan lupa pastikan IP kalian telah dipointing ke domain ya, agar jika diminta untuk memasukkan domain, kalian sudah mempointing domain yang telah pointing IP yang telah kalian pointing di Cloudflare. Nah, pada bagian ini kalian tekan enter untuk melanjutkan. Oke, setelah paket yang dibutuhkan selesai diinstal, kita pilih angka 1 untuk menggunakan domain sendiri, lalu tekan enter dan masukkan subdomain yang telah kita pointing di Cloudflare. Kita copy, kita paste di sini, lalu tekan enter dan tunggu proses instalasi berlanjut ya. Jika pointingan berhasil, maka akan ada seperti ini ya, verification finish beginning sign. Nah, seperti itu. Berikan create sertifikatnya. Oke, kita tunggu dan lanjutkan proses instalasinya sampai selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita diminta untuk reboot ya. Kita akan reboot VPS-nya. Kita ketik exit, tekan enter, lalu otomatis akan reboot ya. Oke, setelah proses reboot selesai, kita akan masuk kembali ke dalam VPS-nya dan kita akan masuk ke dalam kontainernya ya, dengan perintah sebagai berikut. Kita paste perintahnya. Nah, setelah masuk, di sini ada bacaan tes Debian 12 sesuai dengan IP yang telah kita daftarkan ya pada izin script VPS. Oke, lalu kita ketik menu untuk masuk ke dalam menunya. Dan script VPS telah selesai diinstal dan siap untuk digunakan. Jadi seperti itu ya cara instalasi script VPS pada operasi sistem Debian 11 dan juga Debian 12. Nah, di sini dengan metode virtual ini kalian bisa instalasi di berbagai macam operasi sistem Debian maupun Ubuntu ya. Karena di sini sistemnya virtual, jadi kita akan dibungkus dengan kontainer hingga tidak mempengaruhi operasi sistem tersebut ya. Walaupun terjadi error atau rusak pada scriptnya, kita dengan mudah tanpa harus rebuild atau destroy VPS-nya, kita bisa install ulang script VPS-nya. Jadi seperti itu aja ya cara instalasinya. Oh ya, bagi kalian yang belum memiliki script VPS-nya, kalian bisa berlangganan atau bisa membeli pada admin. Kalian bisa DM atau kirim pesan pada Telegram atau bergabung di grup Telegram untuk request script VPS-nya. Begitupun jika kalian membutuhkan VPS Digital Ocean maupun AWS Amazon, kalian bisa hubungi admin untuk bisa menyewa atau membeli VPS-nya. Demikian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Kamsahamnida, hatur nuhun, bye-bye.